Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama dengan saya, Rizky Nurhidayah. Dan kali ini Rizky akan menceritakan kisah Nabi Jirjis yang dibunuh hingga 70 kali hidup kembali. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Baiklah sobat, tanpa perlu berlama-lama lagi, marilah kita langsung saja masuk ke ceritanya. Jirjis menurut beberapa sumber disebut seorang nabi yang muncul setelah Nabi Isa dan sebelum Islam. Sumber lain mengatakan dia adalah hamba Tuhan yang soleh yang menyembunyikan imannya. Ia juga diperkenalkan sebagai salah satu Rasul Yesus. Dalam Bihar Al-Anwarnya, Al-Alama Al-Majlisi mengutip kisah Jirjis tetapi menganggapnya tidak berdokumen karena tidak dikonfirmasi dalam hadis dari Maksum. Meskipun dalam beberapa buku doa, Jirjis disebut bersama para nabi lainnya. Ada pula yang bilang Jirjis dikatakan berasal dari Palestina atau Roma. Dia adalah seorang pedagang murah hati yang sering menyumbangkan uang kepada orang-orang yang membutuhkannya. Beberapa sumber mengambil kisah Jirjis diilhami oleh karakter Saint George yang dikenal di kalangan orang Kristen sebagai sosok ilahi dan legendaris. Lalu ada pula yang menyebut Jirjis tinggal di Mosul, Irak. Hal ini diketahui dari sebuah bangunan masjid bersejarah dan kuil yang dibangun pada abad ke-14 di Mosul. Bangunan itu sengaja didirikan untuk menghormati Nabi Jirjis. Namun kompleks tersebut dihancurkan oleh ISIS dalam suatu serangan pada Juni 2014. Satu riwayat lain menyebut Nabi Jirjis merupakan salah satu dari 313 nabi yang Allah berikan mukjizat. Kitab As-Sabatu fi Mawidil Bariyat menyebut ada 7 peristiwa berdarah yang pernah terjadi pada hari Selasa. Salah satunya adalah terbunuhnya Nabi Jirjis. Profesor Dr. Umar Sulaiman Ashikar dalam bukunya berjudul Pengantar Studi Akidah Islam menjelaskan bahwa para ulama, tafsir, dan sejarah menyebutkan banyak nama para nabi dengan menukil dari Bani Israel atau berpegang pada pendapat-pendapat yang tidak jelas kesahihannya. Jika nukilan-nukilan ini bertentangan dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka kami menolaknya, katanya. Dia mencontohkan seperti ungkapan orang yang mengatakan bahwa ketiga utusan yang diutus kepada penduduk desa yang kisahnya disebut dalam surat Yasin, mereka adalah pengikut Isa. Dan sesungguhnya Jirjis, Khalid bin Sinan, keduanya adalah nabi setelah Nabi Isa. Dia menegaskan menolak semua itu, sebab di dalam hadis sahih disebutkan bahwa antara Nabi Isa bin Maryam dengan Rasul kita Muhammad SAW tidak ada seorang nabi. Hal ini mengacu pada hadis sahih yang diriwayatkan Al-Bukhari 3442 dan Muslim 2365 berbunyi, antara aku dengan dia Isa tidak ada seorang nabi. Menurut Syekh Umar Sulaiman Ashikar, para rasul yang disebutkan dalam surat Yasin bisa jadi seorang rasul yang diutus sebelum Isa. Ini adalah pendapat yang rajih, atau mereka sebagaimana dikatakan sebagai musafir diutus oleh Isa. Pendapat ini sangat jauh kebenarannya, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan bahwa Dialah sendiri yang mengutus mereka. Kata Rasul, ketika dimutlakan, maka mengaruh pada definisi yang sudah diketahui bersama. Katanya, sedangkan riwayat-riwayat yang berasal dari Bani Israel mengenai nama-nama sebagian para nabi yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah, katanya, maka sikap kita adalah tidak mendustakan dan tidak pula membenarkan. Sebab informasi itu mengandung kebenaran dan kedustaan. Demikian Syekh Umar Sulaiman Al-Ashikar. Dan inilah kisah perjalanan Nabi Jirjis dibunuh hingga 70 kali.
Zaman dahulu ada seorang raja yang bernama Darian. Dia adalah seorang raja penyembah berhala. Suatu hari, Raja Darian membangun istana yang megah. Di dalamnya terdapat berhala yang dihiasi permata dan mutiara. Berhala tersebut diberi wangi-wangian dari minyak misik. Di depan istana yang megah itu juga dibuat gumpalan tanah besar yang berisi kobaran api. Satu persatu rakyatnya disuruh masuk ke istana tersebut untuk menyembah berhalanya. Apabila menolak, maka rakyat akan dilemparkan ke dalam kubangan yang berisi kobaran api yang besar. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Jirjis untuk mengajak sang raja menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Jirjis pun menghadap sang raja dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau menyembah berhala? Padahal dia tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memenuhi kebutuhanmu." Raja Darian pun menjawab, "Sejak aku menyembah berhala, aku mempunyai kerajaan dan hartaku menjadi berlimpah. Sedangkan kamu, apa yang telah kamu dapatkan dengan menyembah Tuhanmu? Kamu tidak mempunyai harta dan kemewahan sepertiku. Tidak nampak sedikit pun kenikmatan yang kamu dapatkan." Nabi Jirjis pun kembali berkata, "Sesungguhnya nikmat dunia itu akan hilang saat kita meninggal, dan Tuhanku telah memberikan kepadaku nikmat akhirat di dalam surga." Maka terjadilah diskusi yang panjang di antara mereka berdua, yang pada akhirnya sang raja menjadi murka karena kalah dalam berargumentasi. Lalu ia memerintahkan bawahannya untuk membunuh Nabi Jirjis. Sang raja memberi perintah untuk mendidihkan air dalam sebuah bejana besar, lalu menumpahkan ke tubuh Nabi Jirjis. Seketika itu juga tubuh Nabi Jirjis langsung meleleh. Tak berhenti sampai di situ, sang raja memerintahkan untuk menyisir tubuh Nabi Jirjis dengan sisir yang terbuat dari besi hingga tak tersisa sedikit pun daging dari tubuh Nabi Jirjis, kecuali hanya tulang-tulangnya saja. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kembali Nabi Jirjis dan mengembalikan bentuknya seperti sedia kala. Kemudian Nabi Jirjis pun menyeru kepada sang raja dengan suara yang keras, "Hai kafir, katakanlah tiada Tuhan selain Allah." Melihat keajaiban itu bukannya membuat sang raja menjadi beriman, tapi justru malah membuat sang raja semakin geram. Ia kembali mengincar Nabi Jirjis dan raja memerintahkan agar membawakan 6 paku besar dan besi. Dan apa yang dilakukan sang raja pada Nabi Jirjis? Sang raja lalu menancapkan 2 paku tersebut di kedua tangan Nabi Jirjis dan menancapkan 2 paku di kakinya. 1 paku ditancapkan di kepalanya dan 1 paku lagi ditancapkan di dada Nabi Jirjis. Tubuh Nabi Jirjis penuh luka dan darah akibat paku tersebut, dan beliau pun langsung meninggal dunia. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat untuk melepaskan paku-paku tersebut dari tubuh Nabi Jirjis. Nabi Jirjis pun hidup kembali dan tubuhnya kembali utuh seperti semula. Bekas luka dan darah yang mengalir di tubuh Nabi Jirjis hilang seketika. Nabi Jirjis kembali berkata dengan suara yang lebih keras, "Hai kafir, katakanlah tiada Tuhan selain Allah." Untuk kedua kalinya sang raja dibuat murka oleh Nabi Jirjis. Raja memerintahkan untuk mendatangkan kuali yang besar. Di dalam kuali tersebut terdapat air yang sangat mendidih. Lalu Nabi Jirjis dilemparkan ke dalam kuali tersebut. Seketika itu juga beliau langsung meninggal dunia. Untuk kesekian kalinya, dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Jirjis hidup kembali dan keluar dari kuali tersebut. Di tubuhnya tak ada luka sedikit pun. Disebutkan bahwa sang raja menyiksa dan membunuh Nabi Jirjis sampai 70 kali. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berulang kali menghidupkannya kembali dengan kondisi tubuh seperti sedia kala.
Ada pula yang meriwayatkan sampai 100 kali. Sang raja akhirnya menghentikan perbuatannya lalu berkata kepada Nabi Jirjis, "Saya ada permintaan kepadamu. Jika benar engkau menuruti permintaanku, maka aku pun akan menuruti semua perintahmu." Nabi Jirjis pun berkata, "Apa permintaanmu?" Sang raja pun menjawab, "Aku ingin engkau bersujud kepada berhalaku 1 kali saja. Nanti aku akan memberikan semua yang kau inginkan, dan aku akan melakukan semua perintahmu termasuk menyembah Tuhanmu." Nabi Jirjis hanya terdiam dan tidak menjawab sedikit pun. Sang raja lalu menganggap bahwa diamnya Nabi Jirjis adalah ungkapan setuju. Lalu sang raja berkata lagi, "Hai Jirjis, aku telah menyiksamu dengan berbagai macam siksaan dan banyak menyakitimu. Masuklah ke rumahku agar engkau dapat beristirahat malam ini." Malamnya, Jirjis pun pergi ke rumah sang raja. Beliau lalu beristirahat dan melakukan sholat. Pada malam harinya, beliau membaca kitab Zabur hingga terbit fajar. Saat beliau membaca kitab Zabur, ternyata terdengar oleh istri sang raja dan membekas dalam hatinya. Istri sang raja pun semalaman menangis terseduh-seduh. Lalu ia mendatangi Nabi Jirjis untuk bertaubat dan memeluk ajaran beliau. Ia melakukan hal ini tanpa sepengetahuan suaminya. Pada pagi harinya, Nabi Jirjis keluar dari rumah sang raja. Sang raja mengajak beliau ke tempat berhala. Nabi Jirjis hanya diam dan tidak menjawabnya. Sang raja menjadi jengkel, lalu memasukkan beliau ke rumah seorang perempuan tua. Di dalam rumah perempuan tua itu ada seorang anak yang buta, tuli, dan bisu. Rumah itu beliau tidak diberi makanan dan tidak ada seorang pun yang boleh memberikan makanan. Saat beliau mulai merasakan kelaparan, beliau melihat ada sebatang kayu di dalam rumah itu. Lalu Nabi Jirjis berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu batang kayu itu tumbuh daun dan berbuah dengan buah yang bermacam-macam. Ketika perempuan tua itu melihat kejadian tersebut, ia pun mengimani ajaran Nabi Jirjis dan meminta agar mendoakan anaknya menjadi normal. Beliau pun lalu berdoa kepada Allah, maka Allah menyembuhkan anak tersebut. Nabi Jirjis lalu memanggil anak itu, "Wahai anak laki-laki." Anak tersebut menjawab, "Labbaik ya Rasulullah." "Pergilah kamu ke tempat berhala dan katakan kepada berhala-berhala itu bahwasanya Jirjis memanggilnya." Perintah Nabi Jirjis kepada anak laki-laki tersebut. Anak itu pun pergi dan masuk ke tempat berhala-berhala yang jumlahnya ada 70. Lalu anak itu menyampaikan kepada berhala apa yang diperintahkan oleh Nabi Jirjis. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhala-berhala tersebut berjalan menuju kepada Nabi Jirjis. Berhala-berhala tersebut berjalan menggunakan kepalanya dengan posisi terbalik. Saat itu istri raja melihat berhala-berhala itu berjalan, lalu mengikuti kemana arah tujuan berhala tersebut. Sesampainya di hadapan Nabi Jirjis, beliau melihat istri raja di belakang berhala-berhala tersebut. Kemudian Nabi Jirjis menunjuk bumi dan menghentakkan kakinya. Seketika itu juga bumi terbelah. Berhala-berhala yang ada di hadapannya hancur berantakan. Ketika istri raja melihat mukjizat Nabi Jirjis, maka ia pun pergi ke istana dan berseru kepada rakyatnya, "Wahai penduduk negeri, kasihinilah diri kalian, ikutlah ajaran Nabi Jirjis." Sang raja pun sontak kaget mendengarnya. Lalu raja berkata kepada istrinya, "Sesungguhnya aku sudah melihat banyak mukjizat, tapi aku tidak mau mempercayainya. Engkau baru saja melihat satu saja, sudah langsung mempercayainya?" Sang istri pun menjawab, "Itu karena kamu adalah orang yang celaka, sedangkan aku adalah orang yang beruntung." Kemudian sang raja pun memerintahkan bawahannya untuk membunuh istrinya.
Di saat yang lain, Nabi Jirjis memunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhanku, saya telah merasakan gangguan orang-orang kafir selama 70 tahun lamanya, dan sudah tidak tersisa lagi kemampuanku setelah hari ini. Maka berikanlah kepadaku rizki, mati syahid, dan azablah mereka. Di riwayat lain juga menjelaskan bahwa Nabi Jirjis bisa menurunkan hujan. Ini adalah salah satu kisah saja. Kisah lain bisa merujuk pada riwayat dari Hatim Al-Asom dan dari sekelompok ulama bahwasanya Nabi Allah Jirjis hidup di zaman raja yang zalim. Suatu kali Allah tidak menurunkan hujan hingga negerinya nyaris hancur. Maka raja zalim yang kafir ini berkonvoi bersama bala tentaranya hingga sampai ke depan pintu rumah Nabi Jirjis, dan mereka mendapati Nabi Jirjis tempat ibadahnya sedang memperbanyak tasbih dan mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu raja pun berkata, "Wahai Jirjis, sesungguhnya aku membawakan kepadamu surat untuk Tuhanmu. Katakan kepadanya, datangkan untuk kami hujan. Jika tidak, aku akan menyakitinya dengan kesaktian yang akan didengar oleh seluruh manusia, dan tidak akan ada yang menurunkan hujan kepada kami selain dia." Nabi Jirjis lalu terdiam. Lalu turun malaikat Jibril dan berkata, "Tuhanmu berfirman kepadamu, tanyakan kepadanya, dengan apa engkau menyakiti Tuhan?" Nabi Jirjis bertanya kepadanya. Lalu sang raja pun menjawab, "Tidak ada kemampuan bagiku untuk menyakitinya, kecuali dengan satu cara, karena ia maha kuat dan aku maha lemah. Hanya saja aku akan menyakiti kekasihnya, dan siapa saja yang menyakiti kekasihnya, maka sungguh itu akan menyakitinya." Kemudian Jibril datang lagi dan berkata, "Wahai Jirjis, katakan kepadanya, jangan engkau lakukan, maka kami akan mendatangkan hujan untukmu." Kemudian setelah itu turun hujan, dan padang pasir dipenuhi dengan air banjir, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada bumi, maka tumbuh-tumbuhan pun tumbuh yang tidak ada yang seperti itu sebelumnya. Ketika raja melihat itu, maka ia kembali kepada Jirjis, dan beliau tetap berada di tempat ibadahnya. Maka Jirjis keluar menemuinya dan berkata, "Hai kamu, apalagi yang kamu inginkan dari kami? Jangan engkau sibuk dengan hartamu atas kami." Nabi Jirjis khawatir raja meminta hal lain. Maka raja berkata, "Wahai Nabi Allah, aku tidak datang untuk berperang. Sesungguhnya aku datang sebagai orang muslim, dan sungguh telah terbuka pandangan yang lemah dan buta. Sesungguhnya siapa yang melakukan kebaikan bersama musuhnya karena untuk kekasihnya, maka wajib sujud dahi-dahi untuk keagungannya. Dan sesungguhnya aku ingin berdamai agar transaksiku mendapatkan keuntungan. Dan telah nampak bagiku sekarang rahasia tauhid. Dan aku bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah, dan tidak ada yang disembah dengan benar selainnya." Tidak lama kemudian datanglah beberapa utusan istana kepada Nabi Jirjis. Lalu mereka melepaskan pedangnya ke tubuh Nabi Jirjis. Nabi Jirjis pun meninggal dalam keadaan syahid. Setelah Nabi Jirjis terbunuh, terlihat api besar yang berkobar-kobar turun dari langit. Api tersebut lalu membakar istana sang raja hingga tak tersisa sedikit pun. Raja pun dan para pengikutnya mati dalam keadaan mengenaskan. Dalam beberapa riwayat yang tertulis tentang kisah Nabi Jirjis, ada beberapa versi berbeda, dan menurut Syekh Umar Sulaiman Al-Ashikar, para rasul yang disebutkan dalam surat Yasin bisa jadi seorang rasul yang diutus sebelum Isa. Ini adalah pendapat yang rajih, atau mereka sebagaimana dikatakan sebagai musafir diutus oleh Isa. Pendapat ini sangat jauh kebenarannya, sebab
Allah menginformasikan bahwa dialah sendiri yang mengutus mereka. Kata Rasul, ketika dimutlakan, maka mengaruh pada definisi yang sudah diketahui bersama, katanya. Sedangkan riwayat-riwayat yang berasal dari Bani Israel mengenai nama-nama sebagian para nabi yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah, katanya. Maka sikap kita adalah tidak mendustakan dan tidak pula membenarkan, sebab informasi itu mengandung kebenaran dan kedustaan. Demikian Syekh Umar Sulaiman Al-Ashikar. Dan itulah sobat kisah yang bisa Rizky sampaikan. Semoga kisah ini bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah dukung dan nonton video ini sampai akhir. Rizky doakan semoga kalian sehat terus, lancar terus rezekinya, dan dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat teman-teman semuanya yang baru nonton video ini, yuk dukung dulu channel Rizky Nur Hidayah dengan cara klik like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita yang menarik dan menginspirasi lainnya dari Rizky. Terima kasih banyak. Rizky mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya sobat. Kalau misalnya sobat punya kritik saran, boleh banget silakan saja tuliskan kritik saran kalian di kolom komentar, karena kritik saran kalian sangat membangun dan bisa memperbaiki Rizky dalam membuat video lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Sekian dari Rizky pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.